Kalvari. Hari ini kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk pengumumannya, bagi teman-teman semua yang mau memberikan persembahan bisa melalui rekening BNI atau BCA Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami dari awal, tengah hingga berakhirnya ibadah ini terjadi sesuai dan seturut kehendak-Mu, dan semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, apa kabarnya? Mari kita dengan bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, Allah senantiasa mengetahui rancangan-rancangan tentang kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Mari kita mau nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik, walau ku kadang tak mengerti. Rancangan-Mu selalu diriku nantikan.
pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah
Shalom semuanya. Selamat bergabung kembali di Youth Online Service minggu ini. Sukacitakah saudara? Sukacitakah kita semua ketika kita tiba di hari Minggu untuk kita beribadah, untuk kita menaikkan puji-pujian buat Tuhan, untuk kita merayakan semua hal yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan nyatakan, dan kita rasakan sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita bersama-sama membawa sukacita itu dalam ibadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Di kediaman masing-masing, ayo bawa hati kita, bawa kehidupan kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya saat ini. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama Tuhan hari ini. Berterima kasih untuk sepanjang minggu yang boleh Tuhan nyatakan buat kami. Di mana dalam pekerjaan, dalam aktivitas hari-harian, sekolah, dalam pelayanan, komunikasi dalam keluarga, rumah tangga, semuanya berada di dalam pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Bapak untuk apapun yang terjadi sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi. Dan kami percaya itu semua Tuhan izinkan untuk membawa perubahan demi perubahan. Dan pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin luar biasa. Dan tiba saatnya hari ini untuk kami kembali diteguhkan, untuk kami kembali diingatkan, untuk kami kembali diberikan satu pemahaman yang baru dari kebenaran firman-Mu. Sehingga biarlah firman ini membawa perubahan dalam kehidupan kami. Firman ini membawa satu pengertian lebih lagi untuk kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa memohon pimpinan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan. Dan kuasa yang sama yang memberikan pengertian satu demi satu bagi setiap kami yang mendengar firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang bergabung di ibadah hari ini. Minggu ini kita akan membahas satu tema berkenaan tentang God knows. Tuhan tahu. Tuhan mengetahui, Dia mengetahui setiap keberadaan kita. Sudah tahu ya semuanya bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu sudah tahu. Oh, sudah selesai dong kalau kita firman Tuhannya. Karena kita pun sudah tahu kalau Tuhan itu tahu ya. Saya ulangi ya. Pasti saudara-saudara semua, teman-teman semua, kita semua sudah tahu kalau Tuhan itu Maha Tahu. Betul ya? Tetapi kadang-kala kita mengadakan satu diskusi di otak kita sendiri, di pemahaman kita sendiri, kita bergelut dengan diri kita sendiri untuk mempertanyakan, ada nggak sih Tuhan itu? Atau Tuhan itu tahu nggak sih dengan apa yang saya hadapi? Seringkali pemahaman demi pemahaman yang kita tahu sebenarnya bertolak belakang dengan iman percaya kita. Bahkan bertolak belakang dengan apa yang sudah kita tahu akan Tuhan yang Maha Tahu. Itu dibenturkan dengan kondisi-kondisi yang dihadapi. Misalnya ketika menghadapi hal-hal yang berat, tiba-tiba ujian nilainya jelek, padahal saya udah belajar, langsung bertanya, Tuhan, Engkau itu sebenarnya ada nggak sih untuk tolong saya? Tuhan, Engkau itu sebenarnya tahu nggak sih keberadaan saya? Saya harusnya dapat nilai bagus supaya saya ya senang, supaya orang tua saya senang. Atau di kehidupan pekerjaan pun, Tuhan katanya Engkau tahu keberadaan hari-hariku. Tapi kenapa? Berat di kerjaan, tugas makin banyak dari rekan kerja ataupun dari bos. Tuhan, Engkau tahu pergumulanku. Tuhan, Engkau tahu kelemahanku. Tapi kok banyak sekali hal-hal yang mendorong diri ini untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan dan kasih-Nya. Tidak jarang menemukan hal-hal seperti itu. Saya nggak tahu apakah teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua juga merasakan hal-hal yang demikian. Kenapa ini sangat penting harus disampaikan hari ini? Karena pertanyaan yang muncul dan selalu muncul adalah nggak hanya ada di kalangan orang yang tidak percaya untuk mempertanyakan kehidupannya. Bahkan untuk mempertanyakan kedaulatan Tuhan, pimpinan Tuhan, kemahatauan Tuhan bagi kehidupannya. Ini terjadi juga dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita yang katanya sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yang kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Allah itu mengetahui kehidupan kita. Tapi kenapa kita juga tidak jarang mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau saat ini saya ditanya, Andri, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya dong, Allah. Dan saya lemparkan ke Bapak Ibu, teman-teman semua pun ketika dipertanyakan, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Pribadi yang sudah percaya akan mengatakan percaya. Tapi kadang-kala kepercayaan itu tidak dibarengi dengan kehidupan yang mencerminkan kepercayaan itu.
Sekali lagi, percaya nggak? Percaya. Tapi kadang-kala kehidupan ini tidak dibarengi atau tidak disamakan dengan apa yang namanya percaya itu. Tidak mencerminkan kepercayaan itu. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan. Tuhan, kok gini? Tuhan, kok gitu? Tuhan, kok ada nggak sih? Tuhan, kok tahu nggak sih pergumulanku? Ya, itu terjadi karena hal kekhawatiran. Itu terjadi karena hal kekhawatiran yang besok kita nggak tahu apa. Hari depan kita nggak tahu apa, di pekerjaan kita nggak tahu apa. Sehingga kekhawatiran itu muncul dan mempertanyakan. Firman Tuhan hari ini buat kita semua dalam Matius 6, ayat yang ke-23. Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-23 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada para pendengar khotbahnya waktu itu, dan buat kita saat ini, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Teman-teman semua, saudara-saudara semua, siapapun yang dengar firman Tuhan hari ini, janganlah khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran hanya akan membawa kita untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan yang Maha Tahu sebenarnya. Kekhawatiran hanya mempertanyakan kita seolah-olah di mana Tuhan. Karena kita nggak percaya akan apa yang akan dihadapi kita ke depan. Padahal katanya kita orang percaya. Kekhawatiran hanya akan membawa kita kepada kondisi-kondisi yang semakin menyulitkan. 3 hal yang berdampak ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita gak percaya akan hari depan. Kekhawatiran akan membawa kepada kondisi, saya membagi 3 hal. Yang pertama, kekhawatiran hanya akan membawa kita kepada kondisi yang merasa semakin sendiri. Semakin sendiri karena merasa diri berjuang sendiri. Merasa dengan segala kemampuan, merasa dengan segala keberadaannya. Gak percaya akan teman-teman, gak percaya akan rekan-rekan. Hanya percaya dengan obsesi diri sendirinya, hanya percaya, oke, saya bisa. Tapi kebisaannya itu diandalkan hanya dengan kemampuannya sendiri. Ketika Yesus menyampaikan khotbahnya ini, ayat yang ke-25 pasal 6 yang dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, ini suatu teguran. Suatu teguran untuk orang-orang yang waktu itu hanya berfokus kepada makan, minum, pakai yang ada di tubuh. Hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya sendiri untuk memuaskan diri sendiri. Kekhawatiran hanya akan membawa kita kepada perasaan mementingkan diri sendiri. Kondisi khawatir di bagian ini membawa kepada kondisi hari-hari kita yang dipenuhi untuk ingin memuaskan semua keinginan. Yang penting saya senang, yang penting apa yang menjadi keinginan saya tercapai, sehingga khawatir. Sehingga khawatir akibatnya jika ada yang tidak tercapai akan merasa gagal. Akibatnya ketika tidak tercapai akan merasa gagal dan kembali tadi pertanyaan awal, di mana Tuhan? Katanya Tuhan tahu. Padahal dia sendiri lupa untuk menyerahkan apa yang dia ingini itu kepada Tuhan. Kekhawatiran gak akan muncul kalau kita mempunyai keyakinan dan percaya bahwa ada Tuhan yang tahu kehidupan kita. Artinya apa? Artinya sekeras apapun kita berjuang untuk diri kita, jikalau kita tidak melibatkan Tuhan, tidak akan pernah merasa puas. Sekeras apapun kita berjuang untuk diri kita, tapi kita nggak melibatkan Tuhan, hanya mengandalkan kemampuan sendiri, hanya mengandalkan kebisaan saya, hanya mengandalkan intelektual, hanya mengandalkan fisik saya, tapi kita tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak akan pernah merasakan yang namanya sukacita di dalam proses bersama dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 9, pemazmur bilang seperti ini. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, dalam segala kondisi. Apa yang menjadi ketakutan saat ini? Sehingga membawa kepada kekhawatiran dan terus merasa semakin sendiri. Merasa percaya dengan kemampuannya sendiri. Kita punya rekan-rekan. Kita punya teman-teman. Kita punya anggota tubuh Kristus yang sama-sama dipakai Tuhan untuk membangun satu bagian yang indah.
di dalam pekerjaan pelayanan, di dalam aktivitas kehidupan hari-hari kita. Jangan salah, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menolong kita semakin mengenal Dia. Sehingga kekhawatiran apapun, ketakutan apapun, karena Tuhan tahu keberadaan kita, jangan terus-terus kita merasa sendiri. Ada Tuhan yang peduli dalam kehidupan kita, dan juga ada teman-teman, rekan-rekan yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Yang kedua, kekhawatiran hanya akan membawa kita semakin melupakan Tuhan. Semakin melupakan Tuhan. Ayat 26 pasal yang ke-6 dikatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu, ya kita semua, jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Oh, ini satu ilustrasi penggambaran yang Yesus sampaikan, teguran sebenarnya buat kita. Kita kadang-kadang melupakan Tuhan karena fokus kepada diri sendiri. Sebenarnya bukan lupa. Kita sebenarnya bukan melupakan Tuhan, apalagi orang-orang yang sudah percaya ya. Sebenarnya kita bukan melupakan Tuhan. Namun lebih kepada karena terlalu fokus kepada tadi. Poin yang pertama, kekhawatiran yang membawa kepada kondisi diri sendiri. Fokus kepada kekuasaan diri sendiri, kekuasaan sendiri, kepuasan sendiri. Sehingga kita lupa ada pimpinan Allah yang berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Ada Tuhan sebenarnya bersama-sama dengan kita. Mata kita terbutakan dengan situasi yang membawa kita hingga kita lupa adanya Tuhan. Di pekerjaan, mengalami kondisi yang berat, gak sampai kepada target pekerjaan yang dicapai, gak selesai dengan tugas rutin harian, hingga kita capek. Di kampus, di sekolah, tugas gak selesai, ujian gak kelar, kita capek dan kita melupakan semua hal, terus berfokus pada diri sendiri. Sebenarnya kita bukan lupa sama Tuhan, ada Tuhan, kita ingat, tapi mata kita terbutakan karena hanya fokus kepada diri sendiri. Ketika kata ini disampaikan oleh Yesus, bukankah kamu, kita jauh melebihi burung-burung itu? Menggambarkan keistimewaan kita sebagai manusia, menggambarkan keistimewaan kita sebagai pribadi-pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah, menggambarkan satu situasi yang berbeda. Ya, masa kita diperbandingkan sama burung, sama bunga di sana yang Tuhan katakan dia nggak bekerja, dia nggak usaha, dia nggak meminta, tapi terpelihara begitu cantiknya, begitu indahnya. Kok kita yang adalah segambar dan serupa dengan Allah memiliki pemahaman atau memiliki ketakutan yang membawa kita sampai kepada melupakan Tuhan? Di dalam firman Tuhan hari ini, saat kita melupakan Tuhan, maka kita membawa diri kita untuk tertutup dengan segala keindahan yang Tuhan berikan. Saat kita melupakan Tuhan, maka mata kita tertutup dengan segala keindahan yang Tuhan berikan. Berapa banyak keindahan yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Begitu luar biasanya Dia mengetahui setiap bagian dalam kehidupan kita. Ya, coba saat ini dengan keberadaan diri kita saat ini, kita merefleksikan masing-masing di keberadaan kita masing-masing. Usia kita berapa saat ini? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang kita hadapi sampai dengan detik ini? Bukankah itu semua terjadi karena ada Tuhan yang dari belakang sana sampai detik ini menyertai, memimpin kehidupan kita semua? Kita kadang-kala melupakan Tuhan, tapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita yang terbutakan mata ini untuk lupa. Bahkan untuk memutuskan untuk percaya, memutuskan untuk yakin sama percaya rancangan Tuhan aja, itu nggak terjadi. Sibuk di kerjaan, fokusnya di kerjaan. Nggak membuka hati, membuka diri untuk ingat Tuhan. Fokus di ujian terus. Kapan berdoanya?
Kapan datang sama Tuhannya? Fokus akan masalah, aduh capek, banyak masalah, banyak stres segala macam. Kapan ingat Tuhannya? Hari ini saya mengajak buat kita semuanya, itu semua tinggalkan, tanggalkan. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan, ayo datang sama Tuhan. Bawa nama Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Berdoa. Yesus Kristus tahu segala apa yang kita hadapi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mazmur 46 ayat yang kedua. Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kenapa kita gelisah? Kenapa jiwa kita tertekan? Kita lupa berharap sama Allah. Coba bawa diri ini untuk selalu datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Bagian terakhir, kekhawatiran hanya akan membawa kita kepada situasi, kondisi yang semakin jatuh. Maksudnya ialah kita lupa bahwa Tuhan itu tahu apa saja yang kita mampu lakukan. Tuhan tahu bukan hanya apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan tahu apa yang mampu kita lakukan. Artinya ketika Dia mau melakukan segala sesuatu buat kita, mengizinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan tuh sudah tahu kemampuan kita. Tuhan tahu setiap keberadaan kita. Matius yang ke-6 ayatnya yang ke-30 dan 33 berkata, firman Tuhan, jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Khawatir. Padahal Tuhan tuh tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dampaknya apa kalau kita khawatir? Apakah kamu menambahkan umur kita? Lebih kurang Yesus Kristus menyatakan itu di bagian ini. Kekhawatiran Tuhan izinkan, yes. Ini bicara rasa. Dalam rasa itu timbullah pengaruhnya karena masa lalu, saat ini, sehingga berpengaruh berdampak kepada hari depan yang akan kita hadapi. Nah, dampak masa lalu yang begitu kuat membentuk diri ini menjadi khawatir akan hari depan. Kecenderungannya karena di belakang sana terlalu menyedihkan, terlalu menakutkan, sehingga itu dipakai sebagai satu pola dalam kehidupan. Di depan pun akan seperti itu. Nangkap ya maksudnya? Sehingga kadang-kala masalah di belakang inilah yang kita pakai untuk kita langkah di depan. Kalau saya melakukan tindakan A, itu pernah di belakang menyakitkan, menakutkan. Sehingga ketika mau melangkah lagi ke situ, takut lagi, khawatir lagi. Nah, Yesus mengatakan apakah kekhawatiran itu akan menambah sehasta aja dari jalan hidup kita? Nggak ngaruh sama sekali. Kita harus sadar bahwa Allah itu sebegitu detailnya dan tahu apa yang kita butuhkan. Allah itu mengetahui semua yang kita butuhkan. Yeremia 29 ayat yang ke-11, terakhir saya bacakan buat kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Baca sama-sama ya, semuanya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita ulang bagian ini, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hai semuanya, dengan firman Tuhan hari ini, aku ini mengetahui, Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya tentang siapa? Saya dan saudara. Tentang kita semuanya. Allah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hidup kita adalah untuk Tuhan.
Bukankah hidup itu bukan hanya tentang kekhawatiran? Ayat 33 dan 36 di Matius pasal yang ke-6 ini, ayat 33 sampai dengan 34 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayo, selesai ibadah hari ini, firman Tuhan hari ini, dahulukan kepentingan pekerjaan Tuhan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, dengan banyaknya pertanyaan kehidupan, sampai-sampai kita mempertanyakan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya ada dan mengetahui kehidupan kita. Utamakan Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab Allah mengetahui rancangan-rancangan apa tentang hidup kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita saat ini adalah, sudahkah kita memiliki keyakinan bahwa Allah mengetahui segala sisi kehidupan kita? Sudah? Belum? Oh sudah. Jikalau sudah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita masih takut dan khawatir akan hari yang kita akan lewati? Ada Tuhan yang mengetahui, dan tidak hanya mengetahui, Dia pun punya rancangan-rancangan buat kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih hari ini. Firman-Mu berkata buat kami bahwa Engkau Allah yang mengetahui rancangan-rancangan apa mengenai kami masing-masing. Kau mengetahui akan hari kami. Bahkan Kau sudah mengetahui apa yang akan kami hadapi di depan. Oleh karena itu Bapa, berikanlah pengertian buat kami masing-masing. Berikanlah kepercayaan kepada kami masing-masing untuk kami melihat rancangan Tuhan. Untuk kami melihat setiap jalan yang mau Tuhan nyatakan buat kami. Untuk kami semakin kenal Engkau, mencintai Engkau, dan membawa itu dalam hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami diingatkan kembali, biarlah ini juga mengubahkan pemikiran kami kembali. Untuk kami bukan hanya percaya begitu saja kepada Yesus Kristus, tapi benar-benar menyerahkan diri kami sepenuhnya. Karena Engkau tahu apa yang menjadi rancangan terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini hamba berdoa Tuhan, buat kami masing-masing, jikalau ada yang sedang mengalami lemah secara tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Melalui dokter, melalui keluarga yang mendampingi, bahkan juga obat-obatan yang dimakan, yang diminum. Biar ini juga menjadi cara Tuhan untuk menolong teman-teman yang sedang terbaring lemah dalam fisiknya, untuk diberikan kesembuhan. Jikalau saat ini ada juga yang sakit secara mental, ataupun pemikiran, atau yang sedang bergumul tentang hal-hal dalam kehidupannya, hamba hanya bisa memohon Tuhan, kuat kuasa Roh-Mu yang luar biasa itu, yang memberikan pengertian kepada kami masing-masing, untuk melihat satu bagian terindah bahwa masih ada Tuhan yang mengetahuinya, dan ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang memiliki rancangan yang terbaik buat kehidupan kami yang saat ini mengalami pergumulan berat di dalam hari-harinya. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja tempat kami ada beribadah saat ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin gereja ini sehingga terus menjadi berkat buat siapapun, buat anak muda, buat anak-anak, buat dewasa, orang tua, senior, semuanya Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini pun memiliki hati yang luar biasa, semakin mencintai Engkau, dan berdampak juga buat sekitaran kami. Dan kami sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus di gereja ini untuk membangun satu komunitas yang luar biasa, mengenal Engkau lebih dan berdampak di dalam kehidupan kami hari-hari. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan terus pakai pemerintahan yang ada untuk mendorong setiap perkembangan yang terjadi di negeri ini. Hamba hanya bisa berdoa Tuhan, bila berkat pimpinan Tuhan saja yang menyertai bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman hari ini, dan bersyukur untuk setiap keberadaan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan hamba bersyukur. Biar Tuhan yang terus membawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kau
Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, kita sudah beribadah, kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah pada siang ini dengan pesan tetap semangat kaum muda, seluruh jemaat, supaya kita terus bertumbuh di dalam ibadah-ibadah. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah, menaikkan setiap pujian, dan kami boleh diteguhkan lewat firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Tuhan tahu segala apa yang kami butuhkan. Berkati seluruh jemaat, berkati kaum muda remaja, setiap pribadi dari anak kecil sampai dewasa, terus berpengalaman dengan segala penyertaan, perlindungan, dengan segala berkat Tuhan. Kami persembahkan setiap jemaat-Mu di dalam kasih anugerah-Mu. Kami mengakhiri ibadah online pada siang ini. Biarlah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat kekuatan, kesehatan, berkat kelancaran untuk setiap pekerjaan, usaha, dan bisnis, berkat kemenangan dalam segala pergumulan dan tantangan. Bila Tuhan curahkan semuanya itu seturut anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, tuntunan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai sekarang terus menerus sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.